Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Alfariji dengan NIM 20/463526/TK/51518 dari program studi Teknik Nuklir angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa materi kalkulus vektor yang diajarkan sebelum UTS ya. Jadi yang saya pelajari sebelum UTS pertama-tama ada tentang turunan parsial. Jadi misalkan ada fungsi f-nya itu sebuah fungsi skalar dengan parameter dua variabel x dan y, maka untuk mencari turunan parsial terhadap x, maka variabel y-nya itu dapat dianggap sebagai konstan, sehingga identitas turunan parsial bisa dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada f subskrip x dari xy, biasanya turunan parsial ditandakan dengan huruf kecil di bawah ya, subskrip x itu menandakan bahwa dia turunan parsial dari f terhadap x. Nah, jadi identitasnya sama seperti turunan biasa, yang mana ada limit delta x mendekati 0 dari f x ditambah delta xy dikurangi f xy per delta x. Nah, seperti itu. Atau notasi dari turunan parsial terhadap x dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ada sebuah tanda mirip seperti huruf D, tapi bukan D ya. Ada do f dengan variabel xy per dx per do x. Nah, jadi itu menandakan turunan parsial dari fungsi f terhadap x. Jadi bisa diturunkan seperti biasa dengan menganggap variabel selain x-nya itu sebagai konstan. Lalu dengan logika yang sama, turunan parsial f terhadap y itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Kali ini sama ya, jadi yang diturunkan adalah variabel y-nya, sedangkan variabel x-nya itu dianggap sebagai konstan. Jadi ada f subskrip y, itu variabel dari xy itu sama dengan limit dari delta y menuju 0 dari f x dan y ditambah delta y dikurangi f x y per delta y ya. Jadi turunan parsial fy juga dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ada f subskrip y dari xy itu bisa dituliskan sebagai do f xy per do y. Oke, secara geometris turunan parsial dapat divisualisasikan sebagai berikut. Jadi ada ya, ini turunan parsial terhadap x, ini turunan parsial terhadap y ya. Dapat divisualisasikan jika ada fungsi f yang bergantung kepada dua variabel, misalkan variabel x dan y, dan diplotkan ke dalam bidang kartesius, dia akan membentuk suatu bidang ya. Nah, turunan parsial terhadap x-nya itu merupakan gradien yang ada di sumbu x-nya ya. Jadi pada gambar tersebut fungsi f(x)y itu, fungsi f-nya itu bertindak sebagai sumbu z-nya. Jadi dapat diplotkan seperti berikut. Nah, kemudian ya, turunan parsial f terhadap x itu merupakan gradien atau kemiringan yang ada di sumbu x-nya ya, seperti ada di sini. Nah, sedangkan yang turunan parsial f terhadap y itu juga gradiennya ya, sepanjang sumbu y. Seperti itu. Oke, kemudian langsung saja ke contoh soal dari turunan parsial ya. Soal ini diambil dari soal UTS Kalkulus Vektor 2021 ya, kemarin. Oke, kita jawab dulu yang A ya. Kita tuliskan dulu fungsi f-nya. Di sini ada fungsi f, fungsinya fungsi skalar ya, yang bergantung kepada dua variabel, variabel x dan variabel y. Oke. Yang ditanya, tentukan do f, do rho, dan do f, do theta, lalu do f kuadrat, do rho, do theta ya. Nah, ini yang akan kita turunkan terhadap rho ya. Jadi kita eliminasi dulu variabel x dan variabel y-nya sehingga mendapatkan fungsi f yang bergantung terhadap rho dan theta. Jadi karena diketahui x-nya itu sama dengan rho cos theta, kita masukkan saja. Jadi f sama dengan x pangkat 3, x-nya itu adalah rho cos theta, lalu dipangkat 3 kan, lalu dikurangi x-nya rho cos theta, y-nya rho sin theta. Kemudian ditambah dengan y
pangkat 3. Nah, Y di sini adalah rho sin theta. Kemudian dapat kita distribusikan pangkatnya, di mana rho cos theta pangkat 3 itu rho pangkat 3 cos pangkat 3 theta, lalu dikurangi rho kuadrat, ya rho-nya ada 2, lalu sin theta cos theta. Kemudian ada rho pangkat 3 kali sin pangkat 3 theta. Oke. Menggunakan identitas trigonometri, ada 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Untuk menyederhanakan perhitungan nanti, kita menggunakan identitas ini ya. Berarti sin A cos A itu adalah setengah sin 2A. Berarti yang di sini yang sin theta cos theta itu dapat kita ubah menjadi sin 2 theta ya. Jadi kita dapatkan F rho pangkat 3 cos pangkat 3 theta dikurangi rho kuadrat per 2, ya, jadi dengan identitas trigonometri tadi jadi sin 2 theta. Kemudian ada rho pangkat 3 kali sin pangkat 3 theta. Oke. Sekarang fungsi F itu sudah bergantung terhadap rho dan theta. Ya, kemudian yang ditanya adalah yang A, itu do F, do rho ya. Jadi turunan parsial F terhadap rho. Jadi di sini jika diturunkan parsial terhadap rho, ya, do F do rho, jika diturunkan parsial terhadap rho, tetanya di sini dianggap sebagai konstan. Jadi ada di suku pertama rho pangkat 3 cos pangkat 3 theta. Cos pangkat 3 tetanya itu bisa dikeluarkan dari penurunannya. Jadi yang diturunkan rho pangkat 3-nya ya. Rho pangkat 3 turunannya adalah 3 rho kuadrat ya. Kemudian di suku kedua ada minus rho kuadrat per 2, sin 2 tetanya bisa dikeluarkan ya. Sin 2 theta per 2-nya. Nah, rho-nya itu turunannya adalah 2 rho ya. Lalu 2 rho dibagi 2 hasilnya adalah rho. Jadi kurangi rho sin 2 theta. Kemudian di suku ketiga ada rho pangkat 3 sin pangkat 3 theta. Sin pangkat 3 tetanya dikeluarkan. Jadi rho pangkat 3-nya turunannya adalah 3 rho kuadrat. Jadi kita dapatkan turunan parsial terhadap rho-nya adalah 3 rho kuadrat cos pangkat 3 theta dikurangi rho kali sin 2 theta ditambah 3 rho kuadrat sin kuadrat theta. Oke, lanjut. Kemudian kita jawab soal yang B. Tadi fungsi F-nya adalah seperti ini. Jadi yang B yang ditanya adalah turunan parsial F terhadap theta. Ya, sekarang turunkan terhadap theta ya. Jadi rho-nya dianggap sebagai konstan. Oke. Kemudian kita turunkan saja. Rho pangkat 3-nya bisa dikeluarkan. Jadi turunan dari cos pangkat 3 theta, cos pangkat 3-nya itu diturunkan jadi 3 cos kuadrat theta. Lalu cos tetanya diturunkan juga ya dengan aturan rantai. Jadi cosnya diturunkan menjadi negatif sinus. Oke, kemudian pada suku kedua rho pangkat 2 dibagi 2-nya bisa dikeluarkan. Lalu turunan sin 2 theta, turunan dari sin itu adalah cos. Jadi tuliskan cos 2 theta lalu diturunkan ya isinya. Jadi 2 theta diturunkan terhadap theta, misalnya adalah 2. Kemudian di suku ketiga rho pangkat 3-nya bisa dikeluarkan, lalu sin pangkat 3 tetanya diturunkan. 3-nya itu turun jadi 3 sin kuadrat theta, lalu turunan sin itu adalah cos theta ya. Kemudian tinggal disederhanakan. Yang pertama, suku pertamanya adalah minus 3 rho pangkat 3 cos kuadrat sin theta. Lalu pada suku kedua, 2-nya bisa dicoret ya, yang ini dengan yang ini habis. Jadi menghasilkan negatif rho kuadrat kali cos 2 theta ya. Kemudian pada suku ketiga disederhanakan jadi 3 rho pangkat 3 sin kuadrat theta kali cos theta ya. Kemudian kita jawab soal yang C. Yang ditanya adalah do F kuadrat per do theta do rho. Jadi turunan parsial F terhadap theta lalu diturunkan lagi terhadap rho. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya berlaku sifat seperti ini ya. Jadi jika ada turunan parsial F diturunkan terhadap rho lalu diturunkan terhadap theta, nah itu sama aja dengan turunan parsial F turunkan terhadap theta lalu diturunkan terhadap rho ya. Jadi tidak masalah urutannya yang mana dulu yang diturunkan. Lalu kita gunakan fungsi yang ini ya, karena kita udah dapat turunan terhadap tetanya, maka fungsi yang do F do tetanya tinggal kita turunkan terhadap rho. Jadi
untuk mendapatkan turunan parsial f terhadap theta dan rho itu kita tulis seperti ini. Di suku pertama variabel selain rho-nya itu tinggal dikeluarkan ya, lalu rho pangkat 3-nya diturunkan jadi 3 rho kuadrat. Di suku kedua ada cos 2 theta-nya dikeluarkan, rho kuadratnya diturunkan ya, jadi 2 rho-nya. Kemudian di suku ketiga ada semua variabel selain rho-nya dikeluarkan, rho pangkat 3 diturunkan jadi 3 rho kuadrat. Kemudian disederhanakan, jadi bentuknya hasilnya adalah negatif 9 rho kuadrat kali cos kuadrat theta kali sin theta dikurangi 2 rho cos 2 theta ditambah 9 rho kuadrat sin kuadrat cos theta. Oke, jawabannya yang C ini. Kemudian materi selanjutnya ada gradien medan skalar. Jadi jika ada fungsi f yang merupakan fungsi dua peubah, maka gradien f di titik P, X, Y itu adalah seperti ini. Jadi P itu adalah suatu titik ya. Jadi ketika ada f dengan operator nabla ya, jadi ada operator segitiga terbalik itu namanya nabla. Nah, identitasnya adalah gradien f di titik P itu sama dengan turunan parsial fungsi f terhadap x, lalu dievaluasi di titik P itu menjadi komponen i-nya dari vektor gradiennya. Nah, kemudian turunan parsial f terhadap y di titik P itu menjadi komponen vektor j-nya. Nah, untuk kasus 3 peubah, gradien titik P, x, y, z itu seperti ini ya. Jadi ada fungsi g yang merupakan fungsi 3 variabel di titik gradiennya di titik P itu adalah turunan parsial g terhadap x di titik P itu menjadi komponen i-nya, turunan parsial g terhadap y di titik P itu menjadi komponen j-nya, lalu turunan parsial g terhadap z di titik P itu menjadi komponen vektor k-nya. Aturan-aturan gradien operator nabla ini, segitiga terbalik ini bersifat linear ya, sehingga jika ada fungsi f ditambahkan g, gradiennya itu adalah gradien f ditambah gradien g. Kemudian jika ada konstanta pengalinya, jadi gradien dari lambda f, lambda ini sebuah konstanta ya. Jadi bisa dikeluarkan konstantanya jadi lambda kali nabla f atau gradien f. Ya, menggunakan aturan hasil kali, aturannya sama seperti turunan ya, product rule. Jadi ada nabla f kali g, maka bisa dituliskan sebagai g gradien f tambah f gradien g. Kemudian kita kerjakan contoh soalnya. Tentukan gradien f x y yang fungsinya adalah x kali e pangkat y ditambah x kuadrat y di titik 2,0. Jadi bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Jadi gradien f di titik 2,0 itu adalah seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. Lalu tinggal dicari turunan parsial f terhadap x-nya itu berapa. Jadi semua variabel selain x itu dianggap sebagai konstan. Di sini ada variabel y ya. Jadi di suku pertama ada x kali e pangkat y-nya itu adalah dianggap sebagai konstan, lalu x-nya diturunkan, jadi turunan x terhadap x ya 1. Jadi menyisakan e pangkat y, lalu di suku kedua ada x kuadrat kali y-nya bisa keluar, lalu turunan x kuadrat itu 2x, jadi 2xy. Kemudian turunan parsial f-nya terhadap x itu turunan parsial f terhadap y itu semua variabel selain y itu dianggap sebagai konstan. Jadi ada x itu sebagai konstan, e pangkat y turunannya adalah e pangkat y. Lalu di suku kedua ada x kuadrat kali y, turunan y terhadap y ya 1. Kemudian kita evaluasi nilainya di titik 2,0, di do f do x di titik 2,0 tinggal kita masukkan x-nya adalah 2 dan y-nya adalah 0. E pangkat 0 itu 1 ya, lalu ada 2 kali x kali y, 2 kali 0, jadi 0. Jadi tinggal e pangkat 0. Jadi sisanya adalah 1. Kemudian ada kita evaluasi turunan parsial f terhadap y di titik 2,0.
X itu adalah 2, lalu kali E pangkat Y, E pangkat 0, jadi 1 ya, 2 kali 1, 2. Lalu ada X kuadrat, kita masukkan X-nya 2, jadi 4. Lalu 4 ditambah 2, jadi 6. Oke, kita dapatkan. Kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan gradien tadi ya. Jadi gradien F di titik 2,0 itu adalah kita masukkan ya. Jadi turunan parsial F terhadap X di titik 2,0 itu 1, itu menjadi komponen vektor I. Lalu turunan parsial F terhadap Y di titik 2,0 itu 6. Jadi komponen vektor J ya. Jawabannya adalah ini. Oke, kemudian ada notasi gradien. Gradien itu dilambangkan dengan notasi segitiga terbalik ya, atau dibaca nabla, di mana gradien itu sama dengan nabla, itu sama dengan do per do X itu menjadi komponen I, do per do Y jadi komponen J, dan do per do Z jadi komponen K. Oke, untuk suatu skalar F, jadi ada fungsi skalar F, maka gradien F dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada do F do X jadi komponen I, do F do Y jadi komponen J, do F do Z jadi komponen vektor K. Oke. Kemudian ada gradien medan vektor. Jadi misalkan terhadap suatu medan vektor, jadi ada suatu fungsi V di sini. Fungsi V ini merupakan fungsi vektor ya. Jadi ada fungsi V di mana ada fungsi V1I plus V2J plus V3K. V1, V2, V3-nya itu merupakan fungsi skalar ya. Jadi divergensi dari medan vektor V dapat dinyatakan sebagai, jadi div V itu sama dengan nabla dot V. Jadi tinggal dimasukkan nablanya seperti yang tadi, do X I do plus do per do Y J plus do per do Z K, itu di dot product dengan V1I kali V2J kali V1I tambah V2J tambah V3K. Jadi didapatkan bahwa divergensi dari V itu sama dengan do V1 per do X, do V2 per do Y, do V3 per do Z. Jika terdapat suatu medan skalar F, maka divergensi dari gradien F itu sama dengan nabla di dot product dengan gradien F ya. Maka kita dapatkan nabla kuadrat F. Jadi didapatkan bahwa turunan parsial kedua dari F terhadap X ditambah turunan parsial kedua dari F terhadap Y ditambah turunan parsial kedua dari F terhadap Z ya. Jadi nabla kuadrat itu bisa juga dibaca sebagai Laplacian. Oke, kali ini ada contoh soal tentang divergensi diambil dari UTS 2021. Jadi ada pertidaksamaan. Bukan pertidaksamaan ya, tapi jadi buktikan bahwa divergensi dari VU itu tidak sama dengan divergensi dari gamma dikali gradien V lalu ditambahkan dengan S. Ya, di mana V itu adalah fungsi skalar, gamma itu sebuah konstan ya, yang nilainya 5, lalu U adalah fungsi vektor dan S merupakan fungsi skalar. Pertama-tama kita cari dulu ya divergensi dari VU itu berapa. Jadi kita kalikan dulu VU-nya itu, V-nya itu adalah X pangkat 4 kali Y ditambah Y kuadrat ditambah Z, dan U-nya adalah I tambah 2J tambah 3K ya. Kemudian kita distribusikan fungsi skalarnya ke vektor U-nya, maka didapatkan V kali U itu sama dengan seperti ini. Jadi X pangkat 4 tambah Y kuadrat tambah Z itu komponen I-nya, komponen J-nya adalah 2X pangkat 4 tambah 2Y kuadrat plus 2Z komponen J-nya, dan komponen K-nya 3X pangkat 4 tambah 3Y kuadrat tambah 3Z-nya. Kemudian jika dicari divergensi dari V kali U itu bisa ditulis juga sebagai nabla.VU. Jadi sesuai dengan identitas divergensi tadi ya. Jadi divergensinya tinggal turunkan. Jadi VU-nya diturunkan parsial terhadap X ditambah VU untuk komponen yang pertama yang I ya,
diturunkan parsial terhadap X, lalu VU diturunkan parsial terhadap Y, ya VU yang ada di komponen J-nya. Lalu ada VU diturunkan parsial terhadap Z yang ada di komponen K-nya ya. Kemudian kita tulis dulu, jadi komponen pertama diturunkan terhadap X. Jadi yang ini turunkan terhadap X, sisa variabel selain X itu bisa dianggap sebagai konstan. Jadi Y kuadrat plus Z turunannya ya 0. Lalu X kuadrat diturunkan jadi 4X pangkat 3. Kemudian kita cari turunan parsial terhadap Y di komponen keduanya yang ini ya. Variabel selain Y itu dianggap sebagai konstan. Jadi 2X pangkat 4 tambah 2Z itu diturunkan hasilnya 0. Lalu 2Y kuadrat diturunkan jadi 4Y. Kemudian di komponen ketiga, turunan parsial komponen ketiganya terhadap Z, yang ini ya, turunkan terhadap Z. Jadi 3X pangkat 4-nya tambah 3X kuadratnya itu dianggap sebagai konstan. Berarti turunannya adalah 0. 3Z turunannya adalah 3. Kemudian tinggal kita plotkan ya ke rumus divergensi tadi. Jadi div dari VU itu komponen suku pertama adalah 4X pangkat 3, suku keduanya 4X, dan suku ketiganya adalah 3. Lanjutnya kita cari yang ruas kanan ya. Jadi kita cari dulu gradien dari V itu dengan identitas divergensi tadi ya, gradien ya. Di gradien tadi seperti ini. Jadi turunan parsial V terhadap X itu 4X pangkat 3 ya. Selain X itu dianggap sebagai konstan. Lalu turunan parsial V terhadap Y itu 2Y. Turunan parsial V terhadap Z itu 1. Kemudian tinggal kita masukkan nih. Jadi gradien dari V itu sama dengan 4X pangkat 3 kali I tambah 2Y kali J tambah K. Kemudian untuk mencari divergensi dari gamma kali gradien V, karena gamma itu merupakan sebuah konstanta, berarti dapat dikeluarkan ya dari fungsi. Jadi tinggal gamma dikali divergensi dari gradien V. Nah, menggunakan identitas tadi ya, bisa ditulis juga sebagai ini, nabla kuadrat ya, atau Laplacian dari V. Yang mana Laplacian dari V itu adalah turunan parsial kedua V terhadap X, lalu tambah turunan parsial V terhadap Y, turunan parsial terhadap V terhadap Z. Nah, turunan parsialnya turunan kedua ya. Lalu bisa kita turunkan ya turunan parsialnya, turunan keduanya. Jadi do V, do kuadrat V per do X. Jadi 4X pangkat 3 diturunkan jadi 12X pangkat 2. Lalu yang komponen keduanya 2Y turunkan terhadap Y jadi 2. Komponen ketiganya 1 diturunkan terhadap Z ya jadi 0 ya. Habis. Lalu tinggal kita plotkan di mana gamanya itu 5, turunan parsial V, turunan parsial kedua V terhadap X itu 12X kuadrat, turunan parsial kedua dari V terhadap Y itu 2, turunan parsial kedua V terhadap Z itu 0. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah 5 kali 12 yaitu 60 kali X kuadrat tambah 5 kali 2, 10. Kemudian yang tadi didapatkan seperti ini, jadi div VU dan div gamma kali gradien V. Kemudian tinggal diplotkan ke pertidaksamaannya ya. Jadi di mana div VU itu segini dan div gamma kali gradien V itu segini. Lalu ditambahkan S-nya 2X ditambah 4Y dikurangi 23. Lalu tinggal disederhanakan. Nah, seperti ini. Jadi 4X pangkat 3 tambah 4Y tambah 3 itu tidak sama dengan 60X kuadrat plus 2X plus 4Y kurang 3. Jadi ruas kanan dan ruas kirinya itu tidak sama, berarti dia terbukti bahwa dia tidak sama. Kemudian materi yang terakhir yang akan saya review itu adalah curl. Jadi jika ada suatu fungsi V, fungsi vektor V-nya ya, jadi ada komponen vektor I, J, K dinamakan Vx, Vy, Vz. Vx, Vy, Vz-nya itu dapat berupa fungsi 2 atau 3 variabel ya. Jadi Vx dengan variabel x, y, z, Vy dengan variabel x, y, z juga, dan seterusnya. Nah, kalau itu dapat didefinisikan sebagai nabla di
cross product ya, nabrak cross product dengan vektor V. Nah, ya hasilnya adalah determinan dari matriks berikut. Jadi dituliskan matriks IJK, lalu kemudian do per do X, do per do Y, do per do Z, lalu diplotkan Vx, Vy, Vz-nya ya. Jadi dibuatkan seperti itu. Nah, jika terdapat suatu medan skalar F, maka curl dari gradien F itu harus sama dengan 0 ya. Kemudian ada contoh soal tentang curl di sini. Ada suatu fungsi vektor U, Z kuadrat I, X kuadrat Y dikurangi Y kuadrat K ya. Nah, untuk mencari curlnya, kita buat dulu matriksnya. Jadi IJK, do per do X, do per do Y, do per do Z. Lalu komponen I-nya adalah Z kuadrat, komponen J-nya X kuadrat, komponen K-nya negatif Y kuadrat. Lalu tinggal dicari determinannya. Nah, untuk komponen I-nya itu turunan parsial negatif Y kuadrat terhadap Y, kurangi turunan parsial X kuadrat terhadap Z. Untuk komponen J-nya adalah turunan parsial Z kuadrat terhadap Z, dikurangi turunan parsial negatif Y kuadrat terhadap X. Lalu untuk komponen K-nya, turunan parsial X kuadrat terhadap X, dikurangi turunan parsial Z terhadap Y, Z kuadrat terhadap Y. Kemudian yang ini bisa dicoret karena hanya ada variabel X ya, turunkan parsial terhadap Z jadi 0. Yang ini juga bisa dicoret karena turunan parsial Y terhadap X yaitu 0. Nah, yang ini juga bisa dicoret. Kemudian tinggal dicari turunan parsial negatif Y kuadrat terhadap Y, itu adalah negatif 2Y. Untuk komponen J-nya, turunan parsial Z kuadrat terhadap Z, yaitu 2Z ya. Komponen J. Lalu untuk komponen K-nya, turunan parsial X kuadrat terhadap X, yaitu 2X. Kemudian yang B, kita cari curl dari V, vektor V ya. Kita buat juga gradien matriksnya seperti ini, sama seperti yang soal A tadi. Lalu untuk komponen I-nya seperti ini, komponen J-nya seperti ini, dan komponen K-nya seperti ini. Kemudian yang ini bisa dicoret ya, karena turunan parsial X terhadap Y itu 0, turunan parsial 0 terhadap Z-nya tetap 0. Yang ini juga bisa dicoret, turunan parsial 0 terhadap X dan turunan parsial 3XZ terhadap Y itu 0. Lalu yang tinggal sisa komponen yang J ya. Komponen J yang pertama ada turunan parsial dari 3XZ terhadap Z, berarti Z-nya diturunkan jadi 1. Jadi sisanya adalah 3X. Lalu ada turunan parsial negatif X kuadrat terhadap X, jadi negatif 2X. Lalu ada tanda negatif di situ, saling menghilangkan jadi plus. Jadi plus 2X. Jadi hasilnya curl dari vektor V itu adalah 5XJ ya. Oke, itu saja. Lalu ada tambahan identitas yang nyangkut operator nabla ini. Ini diambil dari buku div grad curl yang di-share sama Pak Sidik itu ya. Dimana F kecil dan G kecil itu adalah fungsi skalar yang jika dimasukkan titik-titik dia akan menghasilkan suatu nilai skalar ya. Lalu ada kapital F dan kapital G itu merupakan fungsi posisi. Jadi fungsi vektor ya. Dimana jika dimasukkan sebuah nilai akan menghasilkan sebuah vektor. Oke, jadi itu saja materi kalkulus vektor sebelum UTS yang saya review. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelumnya saya hanya mahasiswa yang masih belajar ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.